Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Dimas Arianto, usually called Dimas. I am studying at Technocrat Indonesia University, majoring in management, with student ID number 2441133. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan manajemen pasar. Jadi, pasar adalah tempat, sistem, atau mekanisme bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Dalam konteks modern, pasar tidak hanya berupa tempat fisik, tetapi juga dapat berbentuk digital atau virtual. Fungsi pasar yang pertama, fungsi distribusi barang dan jasa. Kedua, fungsi pembentukan harga, fungsi promosi, fungsi penyedia, sarana ekonomi, dan yang kelima, fungsi sosial, interaksi, budaya, dan ketertiban. Perencanaan pasar adalah proses material untuk menentukan tujuan pasar, strategi pemasaran, segmentasi, target konsumen, potensi wilayah, serta penyusunan program operasional untuk mengembangkan pasar secara efektif dan efisien. Tujuan perencanaan pasar: 1. Dapat mengembangkan pasar yang kompetitif. Kedua, menata lokasi dan fasilitas pasar. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pengunjung dan transaksi. Yang keempat, mengoptimalkan pendapatan pasar. Yang kelima, meningkatkan integrasi antara pedagang, pembeli, dan pengelola. Dan yang keenam, mengantisipasi perubahan tren dan kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya ada analisis lingkungan pasar. Perencanaan pasar harus didahului analisis menyeluruh, antara lain: A. Analisis eksternal atau lingkungan makro. Yang pertama, ekonomi, daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, ada sosial budaya, kebiasaan belanja, pola konsumsi, dan gaya hidup. Yang ketiga, ada demografi, jumlah penduduk, usia, pekerjaan, dan pendidikan. Yang keempat, ada teknologi, digitalisasi pembayaran atau e-commerce. Yang kelima, politik dan hukum, regulasi pasar tradisional, aturan retribusi. Dan yang keenam, ada lingkungan, sanitasi, limbah, dan keamanan pangan. Selanjutnya ada analisis internal atau lingkungan mikro. Yang pertama, kondisi fisik pasar, seperti bangunan, kios, drainase, atau area parkir. Dan kedua, ada manajemen pasar, organisasi, SDM, dan SOP. Yang ketiga, ada fasilitas pendukung seperti toilet, tempat cuci, musola, atau cold storage. Keempat, ada pola distribusi barang. Yang kelima, jumlah pedagang, jenis komoditas, dan tingkat hunian kios. Yang keenam, ada reputasi pasar dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning, atau yang biasa disebut STP. Yang pertama, segmentasi pasar. Pasar dibagi sesuai karakteristik seperti geografis, wilayah sekitar pasar, atau radius jangkauan. Demografis itu ada seperti ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan UMKM. Terus perilaku pembeli harian, pembeli grosir, dan pembeli musiman. Psikografis ada konsumen harga murah dan konsumen kualitas premium. Yang kedua, ada targeting, menentukan segmen yang ingin difokuskan. Misalnya, pasar tradisional, segmen ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Pasar semi modern, seperti segmen keluarga muda dan pekerja. Pasar grosir itu segmen pedagang yang membeli dalam jumlah besar, atau bisa disebut grosir. Yang ketiga, ada positioning, membangun citra pasar, seperti pasar bersih, higienis, pusat grosir terbesar dan termurah di daerah masing-masing.
Ada juga pasar modern berbasis digital dengan pembayaran cashless atau pembayaran secara digital. Selanjutnya ada penyusunan rencana fasilitas pasar. Yang pertama ada standar fasilitas pasar. 1. Kios, lapak atau los. 2. Area bongkar muat. Yang ketiga, tempat sampah dan fasilitas pengolahan limbah. Yang keempat, sanitasi atau toilet atau air bersih. Yang kelima, sistem drainase. 6. Parkir teratur. 7. Penerangan dan listrik. 8. Keamanan seperti CCTV atau pos jaga. 9. Ada jalur pedestrian. Yang 10 ada ruang pengelola dan ruang sederhana. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. I close this presentation with a thank you. I hope this presentation has been helpful and inspiring. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.